Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang statistika deskriptif pada mata kuliah probabilitas dan statistik. Langsung saja kita masuk ke pengertian. Yang pertama, statistik atau disebut juga dengan numerical description karena banyak berhubungan dengan angka. Misalnya jumlah penduduk di suatu wilayah, pergerakan indeks bursa saham, dan sebagainya. Yang kedua ada statistika deskriptif, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan serta menyajikan data melalui cara yang informatif. Adapun tiga teknik yang biasa digunakan dalam statistika deskriptif. Yang pertama, distribusi frekuensi. Yang kedua, presentasi grafis menggunakan histogram, pie chart, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mencari sentral tendensi seperti mean, median, dan modus. Kita masuk dalam mengulas statistika deskriptif secara manual. Ada 11, yang pertama rata-rata atau mean, yang kedua modus, yang ketiga median, yang keempat kuartil, yang kelima rank, yang keenam interkuartil rank, yang ketujuh standar deviasi atau simpangan baku, yang kedelapan varian, yang kesembilan z-score, yang ke-10 koefisien of variance, dan yang terakhir derajat kemiringan atau squared. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini disajikan sebuah data mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah, sebuah universitas Islam di Indonesia. Dapat kita lihat di sini terdapat nama program studi serta jumlah mahasiswa pada tahun 2018 dan 2019. Nah, yang menjadi soal adalah untuk masing-masing variabel pada tahun 2019 ini, kita harus menentukan mulai dari mean, median, modus, sampai dengan derajat kemiringan atau squared. Langsung saja kita hitung satu persatu. Sebelumnya, kita harus mengurutkan data-data yang ada, mulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Rumus dari mean ini adalah jumlah dari x1 sampai dengan xn dibagi dengan n. Dapat kita lihat pada soal itu X1 adalah 220, X2 280, X3 300, X4 320, X5 400, X6 400, dan X7 500. Mulai dari X1 hingga X7 itu kita jumlahkan semuanya, kemudian kita bagi dengan N. N ini adalah banyaknya data yang ada itu ada 7 buah data, maka kita bagi 7. Kemudian ini kita jumlahkan keseluruhannya, hasilnya adalah 2420, kita bagi dengan 7, maka hasil meannya adalah 345,714. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Kalau kita lihat berdasarkan data yang ada, ini ada 7 buah data, dan jika dibagi dengan 2, maka 3 berada di sebelah kiri dan 3 berada di sebelah kanan. Otomatis yang menjadi median atau nilai tengah itu ada pada data urutan yang keempat, yaitu 320. Namun pada dasarnya rumus median itu adalah N ditambah 1 dibagi 2. N adalah banyak data. Maka jika kita masukkan angkanya, N banyaknya data 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 ditambah 1 8, 8 dibagi 2 4. Maka median itu berada pada data urutan yang keempat, yaitu 320. Yang ketiga ada modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Kita lihat pada data yang ada, yang sering muncul itu adalah 400. 400 muncul sebanyak 2 kali, sedangkan angka yang lain itu muncul hanya sekali saja, maka yang menjadi modus itu adalah 400. Lanjut yang keempat, kuartil. Jika sebuah data bernilai 100%, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka masing-masing bagian itu bernilai 25%. Maka kuartil pertama itu berada di antara 25% pertama dan 25% kedua. Sama halnya dengan Q2 dan Q3. Q2 itu bisa disebut juga dengan median. Untuk rumus Q1 adalah N ditambah 1 dibagi 4. N adalah banyak data. Banyak datanya ada 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2. Artinya Q1 itu berada pada data urutan yang kedua, yaitu 280. Untuk Q2 sudah kita peroleh tadi, yaitu 320. Kita lanjut pada Q3. Q3 rumusnya adalah 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Maka 3 dikali N
Banyaknya data yaitu 7 ditambah 1 dibagi 4. 7 ditambah 1 8, 8 dikali 3 24, 24 dibagi 4 6. Maka Q3 berada pada data urutan yang ke-6 yaitu 400. Kita lanjut yang kelima yaitu rank. Rank rumusnya adalah X yang terbesar dikurang dengan X yang terkecil. Kita lihat pada data, X yang terbesar itu adalah 500. Kemudian kita kurang dengan X yang paling kecil yaitu 220. Maka 500 dikurang 220 yaitu 280. Yang keenam, interquartile rank. Rumusnya adalah Q3 atau kuartil 3 dikurang dengan Q1. Sebelumnya kita sudah dapat Q3-nya adalah 400, kemudian kita kurang dengan Q1 yaitu 280, maka hasilnya adalah 120. Terlanjut yang ketujuh ada standar deviasi. Rumus dari standar deviasi adalah akar dari data pertama dikurang dengan mean dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau n dikurang dengan 1. Kemudian kita lihat di sini data-data yang ada, kita masukkan angkanya. 220 data yang pertama dikurang dengan meannya tadi adalah 345,714 kuadrat. Kemudian kita tambah dengan data yang kedua 280 dikurang dengan meannya dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan data yang ketiga dikurang dengan meannya dikuadratkan. Seterusnya sampai dengan data yang ketujuh yaitu 500. Kemudian kita bagi dengan n adalah banyak data yaitu 7, kemudian dikurang 1, maka hasil dari standar deviasi ini adalah 93,60505. Yang kedelapan ada varian. Rumus dari varian adalah kuadrat dari standar deviasi. Jika pada standar deviasi hasilnya adalah 93,60505, maka pada varian itu kita kuadratkan. Hasilnya adalah 8761,90539. Lanjut yang ke-9 ada Z-score. Untuk Z-score ini kita melakukan perhitungan mulai dari data pertama sampai data yang ke-n. Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurang mean dibagi dengan standar deviasi. Kita coba pada data yang pertama, Z sama dengan data yang pertama yaitu 220 dikurang dengan meannya yang sudah kita dapat 345,714 dibagi dengan standar deviasinya 93,60505. Ini hasilnya adalah min 1,34. Pada Z-score ini terdapat ketentuan jika Z-score itu berada di nilai yang kurang dari min 3 atau lebih dari 3, maka dianggap outlier. Begitu seterusnya, jika kita masukkan pada data yang kedua, X-nya adalah 280 dikurang dengan mean dibagi dengan standar deviasi, hasilnya min 0,70. Kemudian pada data yang ketiga itu 300 dikurang meannya dibagi standar deviasi min 0,48 dan seterusnya. Untuk data yang keempat hasilnya min 0,27, data yang kelima 0,57, data yang keenam 0,57 dan yang terakhir data ketujuh yaitu 1,64. Lanjut yang ke-10 ada koefisien of varian. Rumus dari koefisien of varian atau CV itu adalah standar deviasi dibagi dengan mean dikali dengan 100%. Maka standar deviasinya adalah yang sudah kita dapat tadi 93,60505 dibagi dengan mean 345,714 dikali dengan 100. Maka hasilnya adalah 27,07%. Yang terakhir adalah derajat kemiringan. Derajat kemiringan terbagi atas 3 macam. Yang pertama, left squared. Left squared ini terjadi jika mean itu lebih kecil dari median. Yang kedua ada simetrik atau simetris, itu terjadi ketika mean itu sama dengan median. Dan yang ketiga itu ada right squared, terjadi jika median itu lebih kecil dari mean. Mean yang sudah kita dapat tadi adalah 345,714. Sedangkan median yang sudah kita dapat tadi adalah 320. Artinya, 345 itu besar dari 320, maka dapat kita simpulkan untuk derajat kemiringan pada kasus ini adalah right squared, di mana mean itu lebih besar dari median. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.